Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puji hanya Rabb semesta alam yang mana Ia telah memberikan nikmat begitu banyak. Dari tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan apabila nikmat tersebut dicabut oleh Allah, maka kita tidak bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Maka dari itu selayaknya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Kita diingatkan oleh firman Allah yang berbunyi, la in sakartum la ijadanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Yang kata Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku sungguh azabku sangat pedih. Tidak lupa salawat serta salam kepada kepangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ia telah memberi suatu hidayah ilmu sampai kita di zaman ini. Masuk acara yang pertama yaitu pembukaan dari saya sendiri, yang kedua yaitu kata sambutan, yang ketiga materi yaitu tausiah. Langsung saja masuk acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Ustadz Bulkan Karidutuo Tampi Bulan. Kami beri waktu dengan segala hormat. Situ kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini masih diberikan kita kesehatan dan kesempatan, dan ini merupakan pengajian yang ke-9 setelah 2 bulan berjalan. Di bulan yang lalu ada 4 kali pertemuan, dan di bulan ini ada 5 kali pertemuan. Jadi ini merupakan pertemuan yang ke-9. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul kiamah kelak. Yang kami hormati Ustaz Syahrizal yang telah berhadir bersama kita, dan seluruh jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama terkait dengan program-program yayasan atau lembaga-lembaga di bawah yayasan yang kita bina. Kemudian juga terkait dengan motivasi, ajakan-ajakan untuk berbuat kebaikan. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa seperti biasa dalam hal menuntut ilmu ini, kita harus sama-sama saling memotivasi dan saling nasihat-menasihati. Dalam surat
Al-Mujadalah ayat yang ke-11 kalau tidak khilaf saya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Di garis bawahi derajat di sini kata Ibnu Abbas derajat itu sampai 700 derajat, dan di setiap peringkat derajatnya itu dia jarak tempuhnya itu 500 tahun perjalanan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keutamaan dan fadilah alias kelebihan bagi mereka yang menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu menjadi sebuah perjalanan yang berat dalam hal menuntut ilmu ini. Banyak cobaan dan banyak rintangan. Maka perjalanan mereka yang masuk atau menuju kepada majelis-majelis ilmu, yang bila mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia, orang yang dalam perjalanan ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam keadaan fisabilillah. Ya. Meninggal dia di dalam baik perjalanan pergi maupun pulangnya, maka dia dikatakan fisabilillah. Dia di dalam berjalan sedang melakukan amal baik. Kematiannya dalam melakukan amal baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sebagai nasihat bagi saya sendiri dan bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, bahwa pada Ustadz Syahrijal perlu kami sampaikan, ini kita sekarang yayasan sudah memiliki berbagai macam lembaga-lembaga di bawahnya yang seperti pernah kami sampaikan pada saat peresmian, dan alhamdulillah SD ini atau SDIT ini akan dilaksanakan atau dibuka peresmiannya nanti di tahun depan. Jadi kami juga memohon bantuan kepada Ustadz bila mana nanti secara informasi-informasi yang maaf kita bilang agak kurang sedap didengar, ini bisa dikanter, disampaikan bahwa tidak lagi seperti itu, ya, bahwa kita sudah memang murni ke arah pendidikan, membina, mendidik anak bangsa, ya, untuk membela agama dan negara. Maka oleh sebab itu perlu kami sampaikan kepada kita semuanya bahwa lembaga kita, yayasan kita, insya Allah berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Dan yang terakhir dari kami, mohon maaf kepada Al-Ustadz yang memang keadaan tadi sore yang menjelang maghrib juga sudah turun hujan di sini, dan informasi kami dapat dari Sungai Liput pun masih hujan. Jadi jamaah untuk hadir kemari pun ada beberapa yang uzur, ya, walaupun ini ada dari jamaah kota ataupun jamaah dari rantau. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai kata sambutan. Untuk selanjutnya, mari sama-sama nanti kita dengarkan tausiah atau siraman rohani dari Ustadz Syahrijal Darwis. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mukran atas kata sambutannya. Apa yang Ustadz sampaikan bisa kita amalkan. Lanjut masuk acara ketiga, yaitu materi yaitu tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Syahrijal Darwis. Kepada Ustadz Syahrijal Darwis kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana li'alaika dzakirin wa li'a'maika syakirin wa 'ala qada'ika wa bala'ika an-nasabirin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli 'ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. Takrim ta'zim kita bersama kepada Ustaz Bukan selaku pimpinan yayasan serta seluruh pimpinan pesantren, kemudian guru kami yang hadir, para asatidzah, ustazah, kemudian seluruh anak-anak kami peserta didik yang insyaallah kita semua mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan Allah di majelis yang paling mulia, di tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah, diangkat derajat sebagaimana tadi ayat disampaikan oleh Rasulullah kita, sebagaimana kata Ibnu Abbas, ya, mengutip doa yang sering kita dengar, Rabbi zidni ilma. Kata beliau, kalau ada orang dalam satu hari tidak bertambah ilmu, satu hari tidak bertambah walaupun satu ilmu, itu disebut dengan takatsur. Disebut dengan takatsur, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba menyibukkan urusan dunia. Jadi setiap hari, kata Imam Ibnu Abbas, wajib kita menambah walaupun satu ilmu, satu hafalan, satu mufradat, wajib bertambah. Kalau tidak termasuk kategori at-takatsur. Alhamdulillah, kita di sini dalam setiap bulannya ada 4 kali ya, saya 4 kali. Mudah-mudahan, tapi tidak hanya harapannya tidak hanya setiap minggu, tapi setiap hari harus bertambah ilmu. Salam dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau adalah panutan kita, bukan hanya tentu karena beliau sebagai Rasul saja, karena ada yang selama ini memahami beliau hanyalah sosok manusia sempurna ketika sudah dinobatkan menjadi Rasul, ketika sudah dibaiat menjadi Rasul, maka dialah contoh yang sempurna. Sebelum dinobatkan menjadi Rasul, maka dia manusia biasa. Ini mengutip ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada yang memaknai uswatun hasanah itu hanya pada diri sosok kerasulannya. Berarti sudah jadi bi'atsah, sudah dinobatkan menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul tidak ada suri tauladan. Nah, ini ungkapan yang salah. Ya. Saya ambil satu contoh saja. Bagaimana kita mau menetapkan hukum khitbah tentang masalah mahar? Kalau kita tidak merujuk pada pribadi Nabi,
dan itu terjadi sebelum bi'tsah. Ya, mahar itu mengambil tauladannya kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, bagaimana ketauladanannya? Nabi kita Muhammad SAW itu dari usia 21 tahun sudah mandiri berdagang. Dan banyak sekali pedagang-pedagang yang kaya menitipkan dagangannya kepada Nabi. Awal dagangan Nabi tidak ada modal, kepercayaan saja. Ini kepercayaan yang luar biasa. Kepercayaan itu tidak ada nilainya. Ada seorang wanita kaya dari Syam itu mau melaksanakan umrah. Kemudian beliau melihat Nabi sedang berdagang, diborong habis dagangan Nabi. Ya, diborong habis oleh perempuan. Kata perempuan ini, saya akan mengambil barang yang saya beli selesai saya melaksanakan umrah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Perempuan ini lupa, tidak diambilnya barang yang dia beli kepada Nabi Muhammad. Lupa dia ngambil. Akhirnya dia pulang ke Syam. Dari Mekah ketika itu ke Syam, perjalanannya dari Madinah ada 3. Dari Mekah ke Syam itu 3 hari. Jadi 3 hari perempuan dia pulang sampai ke Syam. Di Syam 3 hari dia berada di kampungnya, baru dia teringat, dagangan saya yang saya sudah beli kepada pemuda itu tidak saya ambil di Mekah. Artinya belum sempat dia ambil. Akhirnya dia putuskan 3 hari kemudian dia berangkat lagi ke Mekah untuk mengambil barang dagangan. Bapak Ibu tahu 3 hari dia pulang ke Syam, dari Mekah ke Syam, sampai ke Syam dia 3 hari di kampungnya, 3 hari kemudian dia berangkat lagi, tapi 9 hari. Barang dagangan yang dibeli kepada Nabi Muhammad ketika itu sebelum diangkat menjadi Rasul, di usia Nabi 21 tahun, itu Nabi masih berada di tempat yang sama, berdiri di tempat sama, menunggu kedatangan perempuan itu. Maka perempuan itu alangkah kagetnya ketika dia melihat ya, Nabi Muhammad ketika itu menunggunya sampai dia datang. Ditanya oleh perempuan itu, apakah kamu menunggu saya sampai saya datang, sampai beberapa hari saya pun tidak datang, kamu tunggu juga? Kata perempuan. Apa kata Nabi? Bukankah kita sepakat bahwa Anda akan mengambil dagangan ini sepulang Anda dari umrah? Saya meyakini Anda belum pulang. Ditunggu Nabi 9 hari, barang dagangan itu tidak berubah, masih utuh. Apa yang terjadi kepada kita hari ini? Banyak pedagang hari ini tidak amanah. Kalau dagangannya 9 hari nggak diambil, ya, saya yakin kalau ada yang beli dijual. Ya, jangankan itu, anaknya sudah dilamar orang, dilamar lagi sama orang lain dengan mahar yang tinggi, goyang bapaknya. Kasih aja lah, mahar lebih tinggi. Ya, tidak amanah. Kenapa banyak sekarang toko-toko usaha-usaha itu tutup? Ya. Kita melihat sosok ini ambil ketauladan Nabi. Ya. Bapak sekalian, ibu-ibu, itu orang yang dagang di kota. Rata-rata itu semuanya ada supplier yang masukkan barang. Bukan barang cash, bukan duit dia, titipan barang orang. Apa akadnya? Apa kesepakatan dalam akad? Kalau barang ini laku, store. Apa yang terjadi? Barang udah mau habis, nggak di-store. Setiap laku barangnya, bilang belum laku. Tidak amanah, maka banyak toko yang tutup. Banyak toko yang tutup. Nggak amanah. Misalnya titip orang dagangannya dari minuman, makanan, apa sekarang, pakaian. Kesepakatannya laku, store. Udah laku, nggak store. Tutup, karena nggak amanah. Nah, Nabi sosok pemuda yang amanah. Geger Mekah ketika itu karena Nabi menunggu perempuan ini 9 hari sudah jamaah umrah pulang semua. Geger Mekah. Akhirnya banyak orang nitipkan dagangan saudara. Umur 21 tahun Nabi itu tidak butuh waktu lama. Di umur 25 tahun Nabi sudah kaya raya. Singkat cerita, Nabi melamar Khadijah. Nabi melamar Khadijah dengan 20 ekor unta. Yang 1 ekor untanya nominalnya harganya kalau sekarang 100.000.
100 juta kalau sekarang. 100 juta per 1 ekor. Bayangkan kalau 100 juta 20 ekor berapa? 2 miliar. Nabi itu melamar Khadijah 2 miliar. Jangan dibilang Nabi miskin, ini sejarah yang buruk. Ada orang bilang Nabi itu kan miskin. Siapa bilang? Nabi ketika menikahi Khadijah melamarnya 20 ekor unta, 2 miliar kalau sekarang. Jadi Nabi sudah sangat kaya di usia 25 tahun. Ya. Jadi kalau kita mengambil pelajaran dari kisah ini, ya, maka ada hadis Nabi, inna a'zaman nikah aisaruhu mahar. Nikah yang paling agung adalah yang aisar, yang dimudahkan maharnya. Dimudahkan itu bukan berarti murah. Dimudahkan bukan berarti murah. Dimudahkan itu berarti berapa kemampuan. Nah itu dia. Di situ dia. Jadi kalau Nabi mampu 20 ekor unta, kenapa harus 2 ekor? Itu dia. Ini pelajaran berharga, mengambil pelajaran dari sisi Nabi, Nabi pedagang yang sukses sebelum menjadi Nabi. Bagaimana cara Nabi dagang? Dari Mekah bawa dagangan sampai ke Syam. Habis dagangan di Syam apa yang ada? Di Syam yang nggak ada di Mekah dibelanjain, belanja lagi. Sampai Syam bawa lagi ke Mekah, laku lagi. Ya. Jadi Nabi itu nggak pernah kalau bawa dagangan dari Mekah ke Syam, pulang dari Syam, habis dagangan kosong, tidak. Nah, itu trik Nabi dagang. Dari Mekah, Syam, sampai di Syam habis dagangan, apa yang ada di Syam yang tidak ada di Mekah, beli borong, bawa ke Mekah, jual di Mekah, laku lagi. Begitu Nabi. Maka Nabi nggak butuh lama, 4 tahun kaya raya. Dan amanah, ini yang paling penting. Amanah ini, ya, amanah inilah yang paling penting. Jadi mahal kali nilai sebuah amanah. Jadi baru-baru ini ada cerita, ini kisah nyata. Kisah nyata 4 orang guru, 4 orang guru. Ya. Tapi ketika itu guru yang satu belum datang. Muridnya datang bawa hadiah. Muridnya datang bawa hadiah. Hadiahnya 3 piece, 3, katakanlah misalnya dia bawa makanan, tapi 3 bungkus. Sementara gurunya 4. Kawan-kawannya berunding, guru-gurunya. Ini yang dibawa cuma 4 kotak makanan. Sementara kita yang dibawa 3. Sementara kita 4. Gurunya berunding, gimana nih? Ya sudahlah kalau gitu kita diam-diam aja, kita sembunyikan aja pemberian hadiah anak murid ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah guru yang satu nyampe, ya, itu hadiah dari murid-murid yang lain. Ini ceritanya pas perpisahan. Perpisahan kan banyak murid-murid ngasih hadiah sama guru. Gurunya 4 orang, ada yang 1 anak ngasih 3 hadiah, kurang 1. Yang 3 ini diambil oleh guru-guru, disimpan. Padahal muridnya bilang, Bu, saya ada cuma segini, Bu, kata muridnya. Berarti kan untuk 4 orang. Disimpanlah barang itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Makanan itu tiba-tiba sudah selesai semua acara. Ada 1 orang guru lupa dia makanan itu dia letakkan di satu tempat, datang kucing makan. Dimakan sama kucing makanan itu. Ketika dimakan sama kucing, tengok-tengokan. Ya, guru yang tadi yang nggak dapat nanya, itu dari mana? Dari mana? Ternyata nggak bisa bohong. Gurunya langsung bilang, tadi kami dapat 3 makanan dan kami bersepakat 3 itu kami ambil, kami nggak kasih tahu sama ibu. Jujur dia, akhirnya jujur, tapi awalnya tidak amanah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Ya, artinya amanah yang orang kasih itu pun dia tidak bisa menikmati. Ini satu contoh bahwa amanah itu luar biasa. Di balik amanah ada kejujuran. Saya ingin sampaikan hari ini persoalan kepemimpinan, politik kepemimpinan. Kenapa saya mau sampaikan? Ini karena memang suasana politik ya. Apakah kita ini mau lepaskan diri dari persoalan politik? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya punya beberapa tema menarik dalam buku ini. Ini buku luar biasa tebal ya.
Jadi ada beberapa tema-tema menarik ya, yang judulnya juga menarik ya. Sini misalnya ada tentang energi akidah dan etos kerja, energi sholat malam meraih maqam terpuji dan terkabulnya doa. Ini semuanya tematik ya, tema-tema menarik ya. Pentingnya akhlak karimah dalam kehidupan, energi haji meraih kebaikan, wawasan al-hadis dan kurban, energi silaturahim meraih keberkahan hidup. Bahkan dengan hadis-hadisnya ayat Al-Quran. Kemudian energi sholat rawatib, dibangunkan rumah di surga dan dilindungi dari api neraka. Pentingnya kepedulian sosial, kriteria meraih cinta Allah, mewujudkan rumah tangga bahagia, peran umat Islam berpolitik dan bernegara dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian manajemen kolbu meraih ketenangan hati, hadis-hadis tentang penyakit kolbu. Saya mau ngambil judul yang ke berapa ini? 11. Peran umat Islam berpolitik dan bernegara dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kenapa ini harus disampaikan? Ya, tidak bisa kita pungkiri bulan Februari kita sudah pilpres, ya kan? Bulan Februari kita sudah pilpres. Ya. Tidak ada kepentingan sedikit pun dalam persoalan ini. Bagi saya bukanlah tim satu calon, nggak ada. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana Al-Quran dan Al-Hadis menjelaskan tentang persoalan politik dalam Islam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, secara umum politik itu adalah menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, mengawasi dan mengendalikan kekuatan, dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. Inilah secara umum pengertian politik. Tapi dalam konsep Islam, politik Islam itu adalah mengelola dan mengatur dan mengurusi kemaslahatan umat manusia sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah pengertian ta'rif politik Islam, mengelola atau mengatur dan mengurusi kemaslahatan umat manusia sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Istilahnya dia riayatu su'unil ummah, ya, mengelola semua urusan umat. Ya. Jadi kekuasaan itu atau otoritas itu adalah mengurusi urusan kemaslahatan umat dalam konsep politik Islam. Ya. Saya terkesan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu qaulnya mengatakan begini, seandainya saya, kata beliau, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan satu doa dari doa yang saya baca, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa saya, maka doa saya hanya satu, meminta diberikan pemimpin yang saleh. Tidak ada yang lain doa saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau seandainya Allah hanya mengabulkan untuk saya satu doa, maka saya hanya mendoakan pemimpin saya, kata beliau. Saya hanya mendoakan pemimpin saya. Artinya dia tidak mendoakan dirinya, tidak mendoakan keluarganya, tidak mendoakan anaknya, tidak mendoakan ayah ibunya, tapi yang didoakan pemimpinnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya agama kita memiliki sosok pemimpin. Jadi kita ini salah satu idola kita kan Imam Ahmad bin Hanbal dari semua imam mazhab, ya kan? Bagaimana beliau disebut sebagai ahli hadis? Kata beliau, seandainya Allah hanya mengabulkan untuk saya satu doa, maka satu doa itu hanya saya berikan kepada pemimpin saya. Tidak diberikan kepada keluarganya, tidak diberikan kepada anaknya, tidak diberikan kepada muridnya, tidak diberikan kepada gurunya. Begitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Itu sebabnya berarti begitu pentingnya pemimpin dalam konteks syariat Islam. Begitu pentingnya pemimpin dalam Islam. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengutip juga ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh yang suka berdebat, misalnya kata Rocky Gerung,
Rocky Gerung itu saya pernah dengar dia mengatakan gini, agama kita Islam ini seolah-olah, kata beliau, hanya membicarakan doktrin agama, ya. Padahal secara sosiologis ada hal yang penting bagi seorang pemimpin, bukan hanya bicara doktrin agama, tapi bicara tentang ketidakadilan sosial, kata beliau. Jadi peran pemimpin itu yang paling penting bukan bicara doktrin agama. Itu kata beliau. Peran seorang pemimpin dalam Islam menarik. Seorang Rocky Gerung bicara konsep agama, ya kan? Dia mengatakan seorang pemimpin itu bukan lagi bicara doktrin agama hari ini, tapi yang paling penting keadilan sosial. Tapi sebetulnya keadilan sosial itu bicara agama, ya kan? Tapi itu bahasa dia yang saya ambil. Ya. Keadilan hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita mendapatkan keadilan dari pemimpin kita? Ya. Persoalannya apa? Karena kita tidak terlibat, karena tidak memikirkan, karena tidak peduli dengan masalah kepemimpinan. Makanya muncullah ketidakadilan. Karena kita tidak terlibat. Orang-orang Islam yang peduli dengan Islam, yang hari hidup bernaung pada konsep syariat Islam, bingkai Islam, nggak peduli pada pemimpin. Padahal bagaimana idola kita, ulama-ulama kita, imam mazhab kita, ya, yang hanya dipikirkannya bagaimana bisa hadir pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Gitu dia. Ada berapa ayat Al-Quran? Ya, ayat ini banyak sekali yang dikutip yang saya, ya, dalam tema ini. Pertama, Al-Quran mengungkapkan tentang politik. Apakah ada Al-Quran bicarakan tentang politik? Kita bisa buka surah As-Saff. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, semuanya Allah itu menyukai orang-orang mukmin yang menguatkan barisan. Kata beliau, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, Innallaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsusun. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Allah Subhanahu Wa Taala menyukai umat Islam yang memiliki barisan yang kokoh. Ya. Fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsusun, seperti bangunan yang tersusun. Jadi ini perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di Al-Quran tentang pentingnya menguatkan barisan. Ada ungkapan, tapi ini bukan hadis. Selama ini orang salah bilang, ya, ada orang bilang hadis katanya, al-haqqu bila nidhamin yaghribul batil bin nidhamin. Itu bukan hadis, itu ungkapan. Sejarahnya ada mengatakan kalimat itu muncul dari sosok khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Kebenaran yang terstruktur, barisan yang kuat, nah ini maksudnya kan, maka akan bisa mengalahkan kebatilan yang tidak terstruktur. Kebatilan yang terstruktur dengan mudah bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terstruktur. Kebenaran yang tidak sistematis, kebenaran yang tidak rapi, maka akan mudah dikalahkan dengan kebatilan yang terstruktur. Walaupun itu bukan hadis, tapi kayaknya maknanya bisa dikatakan sebagai hadis. Maknanya bisa seperti hadis. Begitulah pentingnya kita ini berada pada satu sistem pemimpin, satu komando, pemimpin yang adil. Kalau kita nggak peduli sama pemimpin, kita mudah diporak-porandakan, kita mudah kehilangan keadilan. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa pentingnya politik kekuasaan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Perintahnya apa? Kuntum, kalian semua. Artinya kan tidak satu, tidak seorang sendiri, tidak bisa beramai-ramai. Ya, kita semua bersatu membangun politik untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam itu ada yang tidak sholat. Karena apa? Karena pemimpin yang ketika itu memimpin bukan orang yang saleh, bukan orang yang adil. Sehingga apa? Ada orang Islam yang tidak boleh sholat karena pemimpinnya zalim. Ya. Jadi ini contoh saja. Jadi di masa ketika Nabi belum menjadi penguasa di Madinah, ketika Nabi awal-awal mendakwahkan Islam, itu sholat sahabat sembunyi-sembunyi, nggak ada yang terang-terangan.
Tidak ada yang sholatnya terang-terangan, takut sholat terang-terangan. Kenapa? Belum punya kekuasaan. Ya. Belum punya kekuasaan. Hari ini saja, kalau kita ikut sidang di DPR, kita lihat kalau penguasanya tidak menghentikan waktu sholat, terus melakukan terus saja melakukan sidang di waktu sholat, tidak ada yang berani keluar. Ini contoh nih. Ya. Pemimpin kita hari ini ketika sidang di DPR masuk waktu sholat, cuma hanya sedang sidang kita skor, mendengarkan azan aja, mendengar azan, nggak ada yang berani keluar. Ya. Begitu juga pemimpinnya nggak keluar. Ini kenapa? Karena kita nggak punya pemimpin yang cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang tidak peduli dengan panggilan Allah. Itu kan azan panggilan Allah kan? Azan itu panggilan Allah. Kalau panggilan makhluk, di HP langsung kita angkat. Ya. Betapa rendahnya Allah di mata orang-orang yang cinta kepada dunia, kata-kata. Pemimpin yang cinta kepada jabatan. Allah yang panggil, tidak disahutnya panggil Allah. Ya. Tapi kalau orang yang manggil HP-nya, langsung buru-buru dia sahut. Ini contoh saja. Kemudian, ya, sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nah, makanya wajib kita punya pemimpin, wajib. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kita mengaku beragama Islam, setiap kita yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, wajib melibatkan diri pada persoalan politik. Saya tidak mengatakan masuk politik praktis, tapi kita wajib berpolitik. Ya, wajib berpolitik. Jadi saya yakin kalau hari pemimpin itu peduli sama pendidikan, ya, mudah sekali membangun pendidikan. Ya kan? Kalau pemimpin kita peduli pada pendidikan, mudah sekali pendidikan. Membangun sekolah, madrasah, membesarkan sekolah, pesantren, mudah sekali. Tapi kalau pemimpin kita nggak peduli pada pendidikan, khususnya pendidikan agama, sulit membangun. Ya kan? Persoalannya semua serba dipersulit. Kemudian, Bapak sekalian, ciri-ciri pemimpin ya, yang amanah, yang adil, ini banyak kali ayatnya. Banyak kali ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas wa idza hakamtum. Di sini pentingnya keadilan. Apabila kalian ingin menegakkan keadilan, antahkumu bil adl. Tegakkanlah hukum itu secara adil. Apakah pemimpin kita hari ini adil? Tidak. Saya nggak jauh sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu Baitul Mal itu sedang merekrut calon tenaga profesional. Saya tahu itu. Ya, saya tahu itu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu siapa orang yang berkualitas, kita tahu siapa orang yang mumpuni, kita tahu siapa orang yang punya kepatutan dan kelayakan. 10 orang direkomendasikan yang terbaik, tapi ketika diumumkan yang 10 itu semua di-delete. Ini real fakta. Ya, delete semua. Ini pemimpin kita tidak adil. Ya, banyak kali titipan-titipan orang yang tidak punya kapasitas, kualitas. Ini kenapa? Karena rusaknya pemimpin kita hari ini. Pemimpin kita rusak. Nah, itulah sebabnya kita wajib melibatkan diri kepada persoalan politik. Nggak boleh diam. Ya, nggak boleh diam. Banyak sekalian. Ayat-ayatnya banyak tentang pemimpin harus jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Pemimpin yang jujur penting. Pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Kemudian pemimpin yang berakal sehat, cerdas, fatonah. Yu'tiyal hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang Allah berikan hikmah, kemampuan akal, kecerdasan, ya, maka dia tentu akan diberikan Allah kebaikan yang banyak. Masya Allah. Pemimpin cari yang cerdas, yang pintar, ya. Bisa lihatlah, ya. Yang membela agama itu paling penting, ya kan? Menyampaikan agama, tidak berkhianat, ya. Menyampaikan agama. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Saya baca singkat-singkat aja.
Ya. Larangan memilih pemimpin yang kafir, larangan memilih pemimpin atau teman kepercayaan orang kafir, larangan mengambil orang kafir sebagai teman dan penolong, larangan mentaati orang kafir, larangan mentaati orang kafir menjadi pemimpin. Ini ayatnya tegas di Al-Quran. Saya nggak sebacanya ya, panjang ya. Ya. Larangan memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh memilih pemimpin yang Yahudi dan Nasrani, jelas. Al-Quran itu kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladdallin. Maghdub itu Nasrani, ad-dallin itu adalah Yahudi kata Ibnu Abbas. Maghdub itulah kelompok Nasrani ya, yang dia paham kebenaran tapi menolak kebenaran. Ya kan? Dallin sengaja melanggar kebenaran, sesat. Itulah Yahudi. Nah, ya. Larangan memilih pemimpin yang mengejek Islam. Ada nggak pemimpin yang mengejek Islam? Oh, ada seorang tokoh ormas Islam, ini kan sedih, kita punya jabatan tinggi, profesor. Ingat nggak ada yang bilang orang tuh kalau makin panjang jenggotnya makin bodoh? Pernah dengar nggak itu? Pemimpin yang bilang begitu. Ini pemimpin mengejek Islam. Yang begini ini, Bapak Ibu sekalian yang pula mengingkari Al-Quran, kafir, kufur kepada Allah, kufur dengan kalam Allah Al-Quran. Ya. Dilarang mengejek, tidak boleh mengejek Islam. Seorang pemimpin dilarang. Larangan memilih pemimpin yang mengejek Islam, ya. Atau mengejek syariat Islam. Kalau ada pemimpin bilang saya kebiasaan saya nonton porno, itu dipilih itu, matilah kita kalau itu dipilih. Ya. Ada pemimpin bilang saya paling suka nonton porno, kalau itu dipilih, hancurlah. Ya, putuskan hubungan dengan Al-Quran kalau gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini ayatnya di mana? Di surah Al-Quran juga menyatakan bahwa larangan memilih pemimpin yang mengejek Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kufar awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Jadi pemimpin yang suka mempermainkan agama, mengejek agama. Kemudian larangan mengambil teman setia selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengambil teman, pemimpin itu bisa dikatakan teman, ya kan? Tidak boleh yang tidak setia dengan Allah. Harus kita cari yang setia dengan agama Allah. Larangan memilih pemimpin yang mengutamakan kekafiran. Pemimpin yang mengutamakan kekafiran. Ini banyak sekali ayatnya, saya nggak baca ayatnya ya. Larangan mengambil penolong kaum yang dimurkai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kufara min ashabil qubur. Ya. Larangan menolong orang kafir. Ini terkait dengan semua, terkait dengan pemimpin, masalah pemimpin. Saya ambil hadis-hadis, beberapa hadis. Hadis yang bicara tentang politik, misalnya haddatsani Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah bin Furat al-Fazzari, qala sami'tu Aba Hazim qala qa'adtu Aba Hurairah 5 sinina. Saya baca langsung pada matanya saja ya. Di sini dikatakan bahwa matan dari beberapa hadis ini intinya di sini. Intinya bahwa betapa pentingnya kekuasaan, otoritas kekuasaan bagi umat Islam. Betapa pentingnya umat Islam itu punya kekuasaan. Salah satunya saya ambil di beberapa hadis, matannya saja. Man ra'a minkum munkaran. Ini kata kuncinya. Ya. Dari hadis yang panjang ini, sanadnya begitu panjang saya nggak baca. Ini menunjukkan hadis ini sudah ditelaah, sudah dikaji, sanadnya bisa dipercaya, musalsal sampai kepada Nabi, mu'an'an sampai annya kepada Nabi. Panjang nih, ya. Kalau mau ditakhrij hadis ini pun bisa ditakhrij, dan memang insya Allah semua perawinya ini istiqah, adil, bisa dipercaya. Ya. Karena yang meneliti ini adalah seorang ahli hadis yang meneliti tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pemimpin dan yang berhubungan dengan kekuasaan dalam kajian hadis. Ya. Saya ambil matannya saja, sanadnya nggak saya ambil. Kesimpulannya apa di matannya? Yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi
fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Perintah ya Allah berdasarkan hadis ini, kalau kalian melihat kemungkaran, maka pertama tahap mencegah kemungkaran itu dengan yadi. Ya kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Sepakat para ulama hadis. Yang dimaksud dengan biyadi as-sultan, kekuasaan. Kalau ada kemungkaran, maka yang pertama wajib mencegahnya adalah penguasa. Penguasa. Ya. Jadi kalau penguasa kita nggak peduli sama Islam, nggak adil, ya, Bapak Ibu sekalian yang dimaksud Allah, kita nggak mikirkan ini. Yang ingkar, yang nggak mau peduli kepada kekuasaan, umat Islam yang nggak peduli kepada kekuasaan berarti ingkar kepada Al-Quran. Umat Islam yang nggak peduli kepada kepemimpinan Islam, maka dia mengingkari hadis. Dia kan? Maka kita wajib, nggak boleh kita melepaskan diri. Bari'am minas sultan, nggak boleh lepas daripada politik kekuasaan, otoritas. Ya. Kapan Nabi mengumumkan kita ibadah itu mulai dilaksanakan terang-terangan, sholat terang-terangan? Ketika Fathu Mekah. Ketika kekuasaan sudah diambil, Mekah sudah diambil, maka semua sahabat diumumkan, tidak ada lagi sholat yang sembunyi-sembunyi, tidak ada lagi dakwah yang diam-diam, tidak ada lagi dakwah yang rumah ke rumah, tidak ada face to face, nggak ada. Tapi semuanya harus disampaikan, syiarnya harus nampak. Dakwahkan Islam, syiarkan, kemudian syiarkan sholat. Begitu dia ketika kekuasaan sudah diambil orang Islam. Maka kita wajib terlibat dalam kekuasaan. Nggak boleh nggak mikirkan kekuasaan. Ya. Ini yang menyebabkan kita hari ini umat Islam mayoritas. Saya ingin memperkenalkan satu tayangan. Ya, mohon maaf, saya ambil sedikit momen ini. Saya ingin memperdengarkan satu tayangan. Ya, ini menurut saya ini luar biasa yang harus menjadi renungan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Silakan nih didengar nih, sedikit saja saya sampaikan. Orang Kristen sabar saudara, kalian aniaya kita nggak melawan, gimana aja saudara. Coba kalau orang Kristen melawan kayak di Poso, kayak di Ambon, selesai kalian semua Indonesia. Taruhan berani ketekan kepala saya saudara. Belum tentu kalian menang walaupun orang itu jumlahnya cuma 30 juta sekalipun ya. Kalian perang hari ini di Indonesia, Kristen lawan Islam, belum tentu kalian orang Islam menang. Adanya Indonesia bubar saudara. Kalau hari ini umat Kristen di Indonesia perang dengan umat Islam di Indonesia, dipastikan saya penggal kepala saya, kalah umat Islam. Ini tersebar di mana-mana nih. Kalau hari ini umat Kristen memerangi orang Islam di Indonesia, saya yakinkan umat Islam pasti kalah. Ngeri gak nih statementnya? Coba lihat kata di Poso, berapa jumlah orang Islam, berapa jumlah orang Kristen? Ya, dia buat perbandingan. Kalau hari ini orang Kristen mau melawan orang Islam, mau memerangi orang Islam, tunggu saatnya kata dia. Walaupun umat Kristen di Indonesia cuma 30 juta. Dia katakan, sekarang komunitas umat Kristen di Indonesia itu 30 juta orang. Tapi kami yakin kalau kami memerangi Indonesia, habis kalian semua orang Islam di Indonesia. Ngeri nggak nih? Ini cara kekuasaan nih. Sebentar lagi orang Nasrani akan mengambil kekuasaan di Indonesia. Sambung sekali lagi ya. Percaya nggak? Taruhan kepala saya, saudara. Oh, dan main-main saya. Buktinya apa? Buktinya di Ambon sama di Poso. Apakah Islam menang? Ya. Di Poso, di Ambon, apakah Islam menang? Enggak, saudara. Padahal kan jumlah orang Islam di Indonesia lebih banyak, saudara. Buktinya apa? Indonesia kan 400 tahun kalian ditaklukkan oleh Belanda. Padahal jumlahnya Belanda lebih sedikit. Jadi banyak kali ya berikan ilustrasi. Indonesia jumlahnya banyak, Muslim mayoritas Indonesia. Melawan Belanda yang jumlah sedikit nggak sanggup menang. Hari ini Kristen kalau ingin menguasai Indonesia mudah untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Ngeri nggak, Bapak Ibu sekalian? Ya, ini kita yang cinta Al-Quran, cinta hadis. Kalau nggak mikirkan lagi kekuasaan, habis kita. Tunggu saatnya orang Kristen akan memerangi Indonesia. Yang diperangi orang Islam. Berapa banyak orang Islam sekarang sudah mulai ya, teraniaya, tersingkirkan. Kekuasaan sedikit demi sedikit diambil oleh orang-orang
yang ingkar, yang benci dengan Islam, benci dengan agama Allah, yang tidak cinta kepada Allah. Makanya saya melihat tayangan ini, saya geramnya luar biasa. Ini kalau kita nggak bersatu, ya kan? Kalau kita nggak mikirkan siapa kekuasaan ke depan, hancur kita. Ya. Kalau orang-orang liberal gampang aja bilang, agama itu masjid, katanya. Agama itu pesantren, agama itu daya, agama itu kantor agama itu NPU kalau di sini. Agama itu SI, Syariat Islam. Ya, di kantor bupati nggak ada agama, itu orang liberal. Ya, itu dia. Ini karena pemimpinnya begitu. Pemimpin kita rusak nih, Pak, Bapak Ibu sekalian. Adik-adik semua, saya ingin semua kita memikirkan ke depan. Ya, ngeri nih statement dia nih. Saya gadaikan kepala saya kalau emang Islam bisa menang lawan orang Kristen di Indonesia. Ngeri nggak? Ini kenyataan. Bagus sekali. Ya. Bentar lagi kita dikuasai lah, habis semua. Ya. Nah, ini jamaah yang diberkati Allah SWT. Ini berani nggak nih ditangkap nih? Kira-kira orangnya. Bapak Ibu percaya nggak? Berani nggak ini ditangkap? Di belakangnya ada komunis. Ya, lebih dari 300 triliun untuk pemilihan presiden dikeluarkan oleh orang komunis. Untuk membela siapa? Saya nggak tahu, cari informasi. Saya nggak bilang. Tapi kalau hari ini kita diam, hancur kita. 300 triliun disiapkan anggaran untuk memenangkan satu calon presiden di Indonesia ini. Ya. Kalau kita nggak mikirkan ini, bentar lagi hancur kita semua. Hancur semua. Beberapa kali saya lihat, saya contohkan, nggak usah lain kami di NPU, nggak apa-apa ini disampaikan kemana-mana. Anggaran yang udah diplotkan tinggal diketok palu 2 hari bisa berubah. Untuk kader ulama tinggal 2 hari geser, Ustaz. Tuh, kita nggak punya pemimpin yang memang memikirkan Islam. Program kader ulama udah diteken, disetujui, bisa berubah dalam 2 hari. Ya. Berapa banyak program-program agama sekarang disingkirkan. Ini kalau beginilah modelnya, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah, saya nggak baca ini hadisnya, ini panjang kali hadis ini. Hadis-hadisnya banyak sekali yang menceritakan tentang kewajiban kita harus punya kekuasaan. Umat Islam harus punya kekuasaan atau memilih pemimpin yang betul-betul memihak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang bicara tentang mencegah kemungkaran dengan tangan, itu berapa hadis banyaknya hadisnya. Kemudian ada hadis yang lain, misalnya dari hadis yang juga ini hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih bisa dilihat di hadis Imam Muslim nomor hadis 4816. Kalau yang tadi tentang tangan, kekuasaan sultan, umat Islam harus punya tangan yang kuat yang bisa mencegah kemungkaran dengan kekuasaan. Kalau umat Islam cinta kepada agama Allah, kemungkaran itu dengan kekuasaan bisa dicegah. Tapi kalau umat Islam nggak punya kekuasaan, kekuasaan diambil oleh orang-orang yang tidak cinta kepada agama Allah, itulah yang terjadi. Di hadis yang lain misalnya begini, kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu ma syaa fa'ala fa inna lam taftah 'amalu syaitan. Ini hadis juga luar biasa. Umat Islam itu, orang beriman itu yang disukai Allah yang kuat. Ya, yang punya kekuasaan nggak boleh lemah. Kita nggak punya kekuasaan, lemah. Kita ngambil kekuasaan kalau kita lemah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, untuk merusak pesantren paling gampang sekarang. Kirim anak bajingan, bunuh satu anak di pesantren. Sudah kejadian di Darul Arafah. Semua orang tua tarik anaknya, bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang. Ya, itu udah bisa rekayasa. Sampai di Gontor, pesantren yang begitu hebat direkayasa, terjadi penyiksaan santri, meninggal santrinya. Ya, nah itu dia, meninggal santrinya. Supaya apa? Orang tua tarik anak-anaknya, nggak lagi masuk pesantren.
Takut lagi orang tua masukkan anak pesantren. Kasus Darul Arafah, ya, saya pernah mondok di sana. Saya marhalah yang kedua, gitu kan. Itu kasus terbunuhnya anak yang di Benua Raja itu, anak Pak Mung itu mengakibatkan orang tua tarik semua anak dari pesantren. Itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu rekayasa, itu politisasi kekuasaan, menghancurkan dari dalam pesantren. Ya. Itu jangan dipikir itu mutlak murni itu adalah inisiatif seorang santri. Ini banyak kali tayangan-tayangan santri yang disiksa. Yang di PD ini baru-barusan nih, baru aja nih, 2 hari yang lalu kita bisa lihat di tayangan informasi Serambi tentang anak yang ada di pesantren di PD itu juga disiksa sampai geger otak, nggak tahu dia, ayahnya datang dia nggak tahu, matanya keluar, dipukul kepalanya. Ayahnya datang nggak tahu dia, iya. Nangis orang tuanya lihat anaknya udah nggak tanda lagi bapak. Saya ayahmu nak, nggak tahu dia, disiksa, geger otaknya, matanya keluar. Bapak Ibu sekalian, ini rekayasa, ini politisasi kekuasaan, menghancurkan dari dalam, melemahkan Islam. Nah, saya ingin sampaikan itu untuk kita, ya, supaya kita saling menuduh, saling melemahkan, ya. Pesantren tidak lagi jadi sebagai basic kekuatan umat Islam, dirusak dari dalam ini. Akhirnya apa? Anak-anak kita nggak mau lagi masuk pesantren, takut, orang tua pada takut hari ini masukkan anaknya pesantren, ya, karena kekerasan. Memang saya akui, saya pun waktu itu memang sempat juga merasakan kekejaman di pesantren, ya. Saya sempat merasakan di kepala saya ini, demi Allah, ini pernah kena selop lutu. Waktu itu lutu itu selop yang paling keras Pak. Lutu, bukan, kalau kami dulu pernah ada namanya selop kop itu dari kayu. Kalau jalan tok, bukan itu, tapi kebetulan ustadznya pakai selop lutu. Kalau sempat kop itu, ya, kalau sempat sendal yang kayu itu, yang kalau jalan tok macam sendal orang Jepang punya, kalau itu kena kepala saya entah apalah, ya. Tapi kepala saya pernah kena selop lutu segini tebal, ya. Seminggu saya minta pulang ke rumah. Santri budaya itu memang ada memang, tapi nggak seperti sekarang. Sekarang nampak rekayasa, merusak pesantren dari dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak hari ini udah nggak mau masuk pesantren, takut disiksa. Orang tua apalagi, ya, apalagi orang tua. Banyak sekali hadisnya tentang kekuasaan, betapa pentingnya umat Islam itu punya kekuasaan, ya. Hadis-hadis tentang kejujuran seorang pemimpin, hadis tentang sifat amanah, saya nggak baca, banyak kali hadisnya, banyak kali. Kemudian hadis yang bicara tentang istiqomahnya seorang pemimpin, ya kan, hadis bicara tentang keistimewaan pemimpin yang adil, bahayanya pemimpin politik yang tidak jujur, ya. Larangan, ya, ini banyak sekali larangan. Peran umat Islam, ya. Jadi sebagai warga negara yang baik harus memahami hak dan kewajibannya, lalu melaksanakan kewajiban dan menuntut hak yang harus dipenuhi oleh negara. Umat Islam wajib aktif mematuhi aturan undang-undang yang telah disepakati oleh para pengelola negara. Oleh karenanya harus peduli dan atas apa yang terjadi di negara kita di mana kita hidup. Wajib memilih pemimpin yang sesuai Al-Quran dan Hadis agar kemaslahatan akan terwujud. Sebab kalau pemimpin menjalankan kepentingannya sesuai dengan Al-Quran Hadis, maka akan mewujudkan kedamaian, keharmonisan dan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Penutup, umat Islam mesti memiliki kekuatan dalam segala bidang, baik ekonomi, sosial, kesehatan, sains, teknologi, sampai pada kekuasaan. Wajib. Hasil dari semua kajian dari hadis-hadis ayat ini, ayat Al-Quran dan hadis ini, ya, pertama, umat Islam mesti wajib memiliki kekuatan dalam segala bidang. Ekonomi. Kenapa hari ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa Israel itu kuat? Karena ekonomi tangan mereka. Setelah hari ini kita rusak perdagangan mereka, setelah hari ini kita lemahkan ekonominya, mereka siap untuk gencatan senjata. Ini kan salah satunya apa? Ekonomi mereka udah goyang. Ekonomi Israel, hari ini Israel itu negara paling kaya, paling makmur, ekonominya luar biasa. Coba lihat berapa jenis barang produk yang masuk ke Indonesia yang kita tahu.
hampir 90 produk Israel masuk Indonesia. Yang rata-rata per tahunnya itu keuntungannya triliunan. 40 triliun, 30 triliun. Gila nggak? Ya. Dan mereka itu zakatnya berapa? Zakat mereka itu 10% zakat usahanya. Kalau kita hari ini sedang berusaha, ya, kalau bisa zakat yang udah dipotong, jangan lagi ada pajak. Itu sekarang kita. Ya, zakat pun marah dipotong. Zakat pun marah dipotong kita, ya. Banyak kali nih, bahkan ulama-ulama di Aceh ini pun ada yang menolak dipotong zakat malnya, dianggap itu bukan zakat. Jadi ekonomi Israel sudah mulai lemah dengan kita boykot, kita nggak belanja lagi di Indomaret, kita nggak belanja lagi di Alfamart, Alfamidi, lemah dia. Saya sarankan jangan belanja lagi di situ. Udah banyak mereka menikmati uang kita umat Islam. Ya, maka MPU Aceh sudah mengeluarkan tausiahnya, meminta kepada pemerintah di Aceh supaya tidak memberikan lagi izin, mengeluarkan lagi izin untuk bertambah suburnya Indomaret, Alfamart, Alfamidi, nggak boleh. Itu permintaan MPU Aceh. Jangan lagi kasih izin. Ya, karena apa? Sekarang peraturannya kalau izin dikeluarkan tidak akan bisa ditutup lagi karena izin itu seumur hidup. Sampai dia sendiri yang nutup. Itu sekarang izin Indomaret itu tidak ada batasan waktu. Nggak bisa ditutup itu, Indomaret nggak bisa ditutup. Tapi kalau kita udah nggak belanja, kita udah tumpur, dia tutup ya. Maka jangan belanja lagi di Indomaret. Ya, jangan belanja lagi. Saya terang-terangan ceramah. Kemarin saya ceramah di pengajian subuh di Bukit Tempurung. Mungkin dengar sebelah itu. Ya, apa boleh buatlah kan. Nah, udah hancur ekonomi umat Islam nih. Lemah kita. Gara-gara apa? Kita sendiri yang buat hancurnya kan. Ya. Carilah. Dulu ada market 212. Hancur sekarang. Buka cabang. Kalau kita kemarin ada di Langsa. Tutup. Gak ada yang belanja. Gak ada yang belanja. Aneh nih umat Islam. Ya kan? Nah ini sekarang kita nih, kalau mau belanja sekarang ini, saya tahu udah mulai rame. Sebelum Titi, mau galon ini, Lando itu, sebelum Titi itu ada market. Samping bakso mantap itu ada market punya orang Islam. Situ sekarang belanja. Jangan tempat lain. Ya. Biar bangkit ekonomi umat Islam. Ya. Kalau di situ dibilang, Pak, ini lebih 200 Pak ya, kita donasi, ambil terus. Tapi kalau di Indomaret, Pak donasi ya, stop. Minta permen aja ya bilang. Jangan. Kenapa? Donasi mereka ke sana. Ya, donasi kita ke sana. Jadi ekonomi Israel udah lemah nih. Makanya mereka mau gencatan senjata. Kalau enggak, tetap sampai sekarang. Kalau kita ekonomi lemah, Pak. Ini udah sibuk nih pemerintah kita. Siap-siap makan ubi, jangan makan lagi beras, nasi. Nah, ini udah mulai nih. Pemerintah kita sedang menggalakkan apa? Menggalakkan pengganti beras. Ya. Udah ini menunjukkan ekonomi kita udah mulai goyang nih. Ya, goyang ekonomi kita umat Islam udah goyang. Ya, lemah ekonomi kita. Apalagi saya pernah diskusi sama Dandim yang lama. Dia bilang gini, Pak Dandim, seandainya benarlah Amerika itu memerangi kita karena Amerika benci Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Palestina. Seandainya betul lah mereka serang kita, gimana? Hancurlah kita Ustaz. Kita alutsista kita, alat militer kita paling sanggup bertahan 3 hari kalau diserang Amerika. 3 hari. Habis itu habis lari semua kita ke hutan. Ya, macam gam dulu lah kita, gam, lari-lari. Macam Hamas, serang sembunyi. Tapi Hamas bisa bertahan sampai 40 bersekian hari kan? Masih bisa bertahan, masih punya alutsista. Ya. Rudal masih banyak. Kalau kita kata ini yang bilang bukan tanggung nih, orang ahli senjata, ahli militer, strategi perang. Kalau kita diperangi gimana? Amerika merang kita. Paling kita bisa bertahan alutsista kita Ustaz 3 hari. Habis itu kita perangnya sembunyi, tembak, sembunyi lagi. Kita lemah. Senjata kita lemah, ekonomi kita lemah. Makanya kalau pemimpin kita taat, insya Allah ya, itu dia. Ini Bapak Ibu jangan berharap ya, jangan sok-sokan. Cobalah serang Indonesia, jangan sok-sokan. Ya.
kalau bicara ini kan bicara dunia, ya kan? Secara keduniaan itu alutsista kita, senjata canggih kita itu kalau 3 hari perang terus habis, ada lagi habis. Nah itu dia, itu yang bilang orang militer, ya. Kalau ekonomi kita nggak tahu ya, persenjataan kita begitu. Kesehatan kita, coba lihat, sama ya. Ekonomi, sosial, kesehatan, sains kita udah kalah. Sains, teknologi, ya kita akuilah. Teknologi coba. Gimana kita bisa lepas dari Facebook? Gimana kita bisa lepas dari Instagram? Gimana kita bisa lepas dari Google? Nggak bisa. Nggak bisa lepas kita. Kita bergantung dari mereka. Ya. Anak-anak kita tuh buat mereka kaya, tiap malam main game. Kaya. Jadi kita lemah teknologi ya. Pernah juga waktu itu kalau nggak salah saya Turki ya, yang membuat program yang sama, aplikasi Google sama dengan Google. Nggak ada yang ambil. Karena nggak ada tayangan-tayangan apanya, maksiatnya nggak ada. Kalau Google nih, Facebook nih kan, kita nengok yang bagus, nggak lama muncul iklannya. Buka celana dalam, ya kan? Nggak lama, rusak kita. Itu yang suka tengok orang. Kalah. Turki dulu pernah mengeluarkan hampir sama seperti Google, Facebook, nggak laku. Lebih mau mereka punya Nasrani, ya, punya Yahudi yang diambil. Ini kita. Ini kenapa? Karena ke penguasa kita, pemimpin kita. Cobalah kita bicara jujur hari ini. Apakah betul-betul pemimpin kita betul-betul mencintai Allah, agama Allah, mencintai Al-Quran? Belum. Banyak sekali program. Saya nggak mungkin buka semua di sini. Karena saya banyak mengalami peristiwa, kasus tentang betapa hari ini lemahnya pemimpin kita memiliki sifat amanah dan adil. Apalagi dalam masalah agama, tidak adil. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar tidak dapat berjalan dengan maksimal jika tidak didukung dengan kekuatan politik. Percayalah. Amar ma'ruf gimana bisa menutup live musik di kafe? Gimana? Kalau pemimpinnya nggak mau bikin aturan, nggak bisa. Di kampung sekarang udah sampai jam 12. Pemimpinnya nggak buat aturan. Ya, musik udah luar biasa lagi sekarang ini. Karena penguasa kita nggak peduli. Ya. Nah, jadi nggak bisa, memang kekuasaan politik ini harus kita ambil lagi. Harus umat Islam, harus yang cinta dengan agama Allah, harus yang aman, harus yang cerdas, harus yang dia paham agama. Jadi banyak kali program yang kita sampaikan, ya termasuk tujuannya amar ma'ruf nahi munkar, ya karena memang hatinya tidak kepada agama Allah, jadi nggak mendukung program kita. Nah, jadi ini butuh kesabaran. Ini pesantren kita ini ya butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Ya, tunggu waktunya. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada gilirannya insyaallah. Pemimpin pun akan ada gilirannya. Tapi ya kalau bisa jangan Imam Mahdi dulu kan. Kalau Imam Mahdi yang sudah kita ambil. Ini udah diresmikan kemarin peletakan batu pertama, pemimpin nobatkan Imam Mahdi, ya udahlah, nggak usah lagi lanjutkan lah ya kan. Tapi tak boleh juga karena hadis Nabi mengatakan, hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, seandainya di tanganmu ada satu biji, satu benih, besok kau tahu kiamat, tanam benih itu. Itu hadis itu. Seandainya di tangan kita ada satu benih, bibit, besok kita tahu kiamat, tetap tanam benih itu. Itulah perintah. Jadi apa yang sudah kita rencanakan tidak boleh kita tidak boleh kita mundur semangatnya ya. Pelan-pelan kita coba nanti kita coba memberikan pemahaman ke masyarakat ya terkait dengan isu-isu yang pernah ada di sini ya. Insyaallah sama-sama nanti kita akan berusaha memberikan pencerahan ke masyarakat. Jika umat Islam lemah dalam kekuasaan politik, maka umat Islam tidak akan bisa berbuat maksimal dalam menegakkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Tidak bisa. Oleh karenanya umat Islam wajib memilih pemimpin politik yang beragama Islam juga takwa.
rebutlah kekuatan politik dengan strategi sesuai apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Dengan memiliki kekuasaan politik, umat Islam akan dapat meningkatkan kualitas dalam semua bidang dalam kehidupannya, baik hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kepada sang manusia, hablum minannas. Nabi kita Muhammad SAW selain sebagai Rasul juga kepala negara pada masa hidupnya. Setidaknya pemimpin 3 komunitas besar, yaitu Muslimin, Yahudi, Nasrani. Ini adalah sebagai contoh teladan bagi umat untuk mencontoh beliau. Sebagaimana sebagai kepala negara, beliau berhasil memimpin semua golongan yang berbeda sehingga dakwah Islam dapat berkembang ke seluruh dunia. Di masa Nabi Muhammad memimpin, di situ ada Nasrani, di situ ada Yahudi. Sekarang di Indonesia ada Nasrani, ada Yahudi, tapi Nasrani berani mengajak perang sama komunitas semua Islam. Itu yang tadi kita dengar. Orang Nasrani, ini yang baru tertangkap lagi ada nih. Siapa nih? Lupa sih. Baru tertangkap lagi. Apa dia bilang? Bunuh orang Islam yang ada, bunuh orang Islam Indonesia yang ada di Palestina, kata dia. Ada yang baru nih, udah ketangkap tapi dibawa ke Jakarta, ya. Nah, tinggal kita tunggu eksekusinya lah, kan? Maka dipancung. Dia bilang semua mahasiswa yang ada di Palestina, orang Indonesia bunuh, katanya. Ya, itu berani kali sekarang. Orang kafir di Indonesia, Nasrani yang ada di Indonesia sekarang sudah cukup berani. Cukup berani yang kita. Ya, apalagi orang Cina, Pak. Ya, Cina. 300 triliun untuk mendukung salah satu calon presiden, orang Cina yang kasih. Makanya ini kalau kita nggak ikut memikirkannya, ya, kita belajarnya pun nggak tenang deh. Ada aja nanti strateginya. Susupin inilah, musuh ini, banyak caranya. Tiba-tiba nanti ketangkap ada narkoba di sini. Ya. Mohon maaf lah ya, ini memang begitulah caranya nanti menghancurkannya. Ya, cara menghancurkannya begitu. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada Nabi sebagai pemimpin negara, 3 komunitas besar, Yahudi, Muslimin, Nasrani tunduk sama Nabi. Di Indonesia ini begitu juga, seharusnya mereka tunduk, minoritas tunduk sama mayoritas. Ya, ya, kafir dhimmi berlindung kepada pemimpin Islam. Tapi hari ini kafir dhimmi pula yang menguasai orang Islam mayoritas. Jadi, bisa diatur dengan ya, implementasi dalam politik Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah menerapkan nilai keadilan, persamaan derajat, menegakkan hukum dengan tegas dan adil, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang harmonis, damai, sejahtera, dan bahagia. Jadi mohon maaf saya nggak baca semua hadis-hadisnya. Hadisnya ini banyak, hampir 30-20 ada. Begitu juga ayat Al-Quran yang membicarakan tentang pentingnya kekuasaan, ya, dan juga berbicara tentang siapa pemimpin yang kita pilih, ya. Pemimpin yang cerdas, yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak melecehkan Islam. Itu yang paling penting, tidak melecehkan Islam. Baik, barangkali ini saja ya, kajian kita malam hari ini, ya. Mohon maaf ya, saya tidak bacakan semua ayat-ayatnya. Ini dan juga hadis-hadisnya yang sangat banyak sekali ini hadisnya, ya, sangat banyak. Tapi saya mengambil yang inti-inti saja, ya. Atau saya hanya baca matannya saja, sanadnya enggak saya baca. Matannya hampir sama, ya. Rata-rata hadis yang disampaikan dari berbagai kitab kutubut tis'ah, ya, dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Hanbal, sampai kepada Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, semua rata-rata membicarakan tentang mencegah kemungkaran itu wajib pertama kali dengan kekuasaan. Wajib mencegah kemungkaran dengan kekuasaan. Jadi biyadih bimakna as-sultan. Cegahlah kemungkaran dengan tanganmu. Kata ulama, yang dimaksudkan dengan tangan adalah as-sultan, kekuasaan. Jadi kalau kita mengambil kekuasaan, sampai nanti memilih pemimpin, memilih bupati di Tamiang nih, kita wajib, Pak. Tidak boleh tidak memilih. Wajib bagi kita yang sekarang ini ingin menggantungkan hidup kepada Al-Quran dan Hadis, wajib memikirkan kekuasaan. Wajib. Ini pesan-pesan moral yang ada di Al-Quran dan Hadis. Nggak boleh tidak. Ya. Ini kan rata-rata umurnya udah 17 ya. 17 tahun ya. Wajib. Ya, wajib. Nah, patuhlah sama
guru patulah sama orang yang paham ya. Nah, insya Allah nih kalau kita mau memikirkan ini, mohon maaf karena dulu saya beberapa kali diskusi sama kawan-kawan, ada yang kawan-kawan apatis, nggak usah milih pemimpin lah, mendingan kita daripada kita berdosa katanya, mendingan kita abstain aja, golput aja, nggak boleh dalam Islam golput. Saya lupa ada segini fatwa-fatwa ulama Aceh tentang haramnya golput. Wajib milih pemimpin, berikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau titipkan kepada kami pemimpin yang amanah. Lihat orang, Bismillahirrahmanirrahim, sebut nama Allah, itu dianjurkan ya. Nah, jadi saya menginginkan melalui kajian kita hari ini, kajian tematik sesuai dengan harapan tadi kita ya, terkait dengan hadis-hadis ayat Al-Quran yang tadi sudah sama-sama kita baca, bahwa ternyata tidak ada sedikit pun kelonggaran bagi kita untuk tidak peduli kepada urusan umat. Salah satunya adalah memilih pemimpin yang sesuai dengan konsep Al-Quran hadis. Ini saya, mohon maaf ini agak kurang barangkali semangatnya agak beda hari ini, agak letih badannya. Tapi saya memang banyak fakta-fakta kasus yang saya jalani selama hampir 5 tahun saya di MPU. Kasus yang saya alami, betapa pentingnya kita bekerja sama dengan pemimpin yang paham, yang soleh. Kalau tidak, hancur kita, ya, hancur. Apa yang kita mau, walaupun itu sesuai dengan konsep Al-Quran hadis, ada istilah saya gini, kebenaran hari ini tidak bisa dibuktikan dengan kebenaran. Ini bahasanya luar biasa di filosofi. Tapi hari ini kebenaran akan bisa dibuktikan, dikalahkan, dikuatkan dengan kekuasaan. Kebenaran hari ini bisa ditundukkan dengan kekuasaan. Tidak hanya kebenaran, kesalahan pun bisa ditundukkan dengan kekuasaan. Kekuasaanlah sekarang segala-galanya. Kekuasaan. Ya. Jadi tidak ada istilah ya kita semua tidak peduli dengan pilpres, pilkada, pileg, nggak boleh. Wajib peduli Pak, wajib peduli. Kalau nggak dituntut di hadapan Allah, ya. Wajib. Ini ayat-ayatnya nggak boleh kita pungkiri ya. Ayatnya sudah banyak sekali ayat-ayatnya. Tadi sudah saya bacakan sedikit, walaupun tidak semua. Ya. Demikian, saya nggak tahu apa yang mau ditulis, saya pun nggak tahu apa yang bisa ditulis. Mungkin bisa dapat sedikit, ya alhamdulillah ya. Tapi paling tidak, memang salah satu kaulnya Ibnu Abbas yang paling menguatkan hati saya, bahwa saya setiap hari harus belajar. Kata beliau, di antara tanda orang-orang yang at-takasur, ya, orang-orang yang memperbanyak memikirkan dunia adalah dalam sehari tidak bertambah satu ilmu pun. Jadi kalau kita tidak mau masuk golongan orang-orang yang at-takasur, ya, maka dalam sehari wajib menambah satu ilmu, walaupun cuma satu mufradat. Kira-kira begitulah. Ya, wajib menambah ilmu, apalagi dalam masalah agama. Baik, demikian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rizal Darwis atas materinya yang sangat mantap. Dan apa yang beliau sampaikan semoga bisa kita niat amal dan sampaikan juga kepada orang lain. Mungkin hanya ini malam kajian kita tutup dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum.